Nah ini jadi kalau kita lihat 3 calon presiden kita sekarang ya, mana yang paling mampu ini mengembalikan Indonesia ini seperti yang diharapkan oleh Mas Irfan ini. Wah, ini udah tendensius ini. Bagaimana Mas Musa melihat? Tadi kan udah dijelaskan ya bahwa begitu persoalan Arab dan Jawa, Islam itu kan nggak ada secara internal kita kan nggak ada masalah. Ya. Ini kan hanya kemudian dirumuskan, diklasifikasikan oleh para pemikir-pemikir Barat yang kita sebut dengan orientalis, sehingga dia menjadi terbelah-belah. Ya, betul. Dan yang sangat parahnya masyarakat kita yang menjadi objek kemudian merasakan bahwa ini benar ini pendapat yang salah ini. Nah, bagaimana Mas Musa? Iya, saya tertarik sekali dengan narasi. Jadi ceritanya ini, Bang Zulfan. Ya. Kenapa kita bertemu hari ini? Karena kan saya ini punya concern cukup lama dan sudah ada buku yang saya lahirkan, yaitu tentang ilusi identitas Arab. Bagaimana orang yang setelah beratus-ratus tahun di Indonesia yang dengan wajah tertentu masih menganggap bahwa dirinya itu tidak mengakar di negeri ini. Dia masih punya nostalgia tentang sesuatu yang sebetulnya sudah tidak ada. Nah, ternyata pengalaman ini, pengalaman yang saya rasakan dialami oleh adik saya yang jauh lebih serius dalam mengkaji. Ketika dia menemukan juga, loh, saya ini Jawa sekaligus Islam. Kok ada upaya kesarjanaan untuk membuat identitas saya ini berbenturan antara keislaman saya dengan kejawaan saya. Akhirnya dia meriset serius. Begitu juga dengan apa yang saya alami. Nah, jadi sayangnya saya tidak bertemu dengan dia, padahal dia ternyata menulis lebih dulu. Nah, perasaan yang saya alami itu begitu, Bang Zulfan. Saya ini orang Indonesia, makan minum di Indonesia, bercengkrama dengan Indonesia, berinteraksi dengan Indonesia, bahkan cita-cita dan berpikir Indonesia. Untuk membangun Indonesia. Untuk membangun Indonesia, hidup dan akan mati di Indonesia itu, lahir, hidup dan mati di Indonesia, tapi kok dianggap Arab, diarab-arabkan, dan teman-teman sebagian dari Arab itu merasa ingin mengarabkan dirinya lagi. Loh, mau kembali lagi ke belakang istilahnya gitu. Yang sudah tidak ada sebetulnya. Nah, gimana nih merumuskan? Nah, ternyata dari eksklusif ingin menjadi eksklusivisme ya. Iya. Dan iya sebetulnya ingin tidak hadir gitu. Ingin absen akhirnya kan. Nah, ini dari mana? Kalau kita lihat historis Bang Zulfan, ini awalnya adalah sama seperti tadi yang sudah dikatakan, kalau pemisahan antara Jawa dan Islam itu dilakukan melalui apa yang disebut sebagai Javanologi, dan pastinya ada kebijakan-kebijakan kolonial yang menyebabkan akhirnya terpisahnya golongan-golongan Muslim Jawa, santri versus abangan versus priai. Yang ini sebenarnya untuk dimanfaatkan. Kita sudah tahu lah, divide et impera, ujung-ujungnya kan untuk penguasaan. Juga pada abad 19 kita tahu, sebagaimana yang dicatat oleh Van den Berg, bahwa Belanda itu setelah melihat rangkaian pemberontakan di Jawa, terutama yang menyebabkan dia hampir bangkrut di Jawa, di Aceh, di Padang, perang gerakan Padri, perang Aceh, dan yang lebih paling besar perang Jawa, dilanjutkan dengan perang di daerah Banten, ya, yang mengakibatkan hampir bangkrut pemerintahan kolonial, maka dia menetapkan apa yang disebut sebagai kebijakan segregasi rasial. Mulailah dibangun bahwa orang penduduk asli, ya, ini harus dipisahkan dari penduduk pendatang. Penduduk pendatang pun dipisahkan dalam kategori Arab, Chinese, India. Di satu nomenklatur, di atasnya ada Jepang, di atasnya lagi ada Belanda.
ini harus terpisah dalam kampung-kampung yang berbeda dengan mereka yang disebut sebagai pribumi. Iya. Dalam rangka memisahkan keislaman ini diredefinisi gitu loh. Jadi yang ini Islamnya puritan, ketat, yang Arab. Yang ini didefinisikan sebagai Islamnya tidak beres lah, sinkretik lah, Islam Hindu lah segala macam. Ini menurut saya siasat. Nah sayangnya 1000 sayang adalah yang menjadi korban ini mengakui dan menerima itu sebagai kebenaran. Siasat kolonial yang sangat destruktif itu tadi terhadap tapestri atau jahitan dan tenun kebangsaan sudah ada prakolonial itu. Kemudian Tercerai-berai dan diakui gitu loh, dikonfirmasi. Ini namanya korban mengakui bahwa si pelaku kejahatan itu sebagai benar gitu. Karena apa? Saking kesulitannya untuk melawan. Iya. Gitu loh, Mas. Ngerti nggak? Jadi dia sudah sulit mau melawan itu. Sama kayak kasusnya Jawa juga seperti itu. Gitu. Nanti nalar Islam sinkretik Jawa itu kemudian juga dibenarkan oleh orang Jawa sendiri. Nah, nalar segregasi kolonial bahwa Arab ini terpisah dari non-Arab di Indonesia dibenarkan oleh orang Arab sendiri. Ya, untuk satu dan lain tujuan, ya. Tapi tujuan Belanda kan tadinya mau mensegregasi, memisah-misahkan. Nah, oleh sebab itu kembali kepada cara berpikir yang benar adalah kita itu harus melihat tadi seperti sudah disampaikan ada terminologi hakikat thariqat syariah. Ini kalau mau diistilahkan dalam terminologi yang lebih kesarjanaan yang sekarang lebih umum itu kan seperti yang disebutkan oleh misalnya Syihab Ahmad itu dalam bukunya What is Islam and Being Islamic, ya. Jadi dia menyebutkan begini, Pak. Ada preteks atau prateks, ada teks, ada konteks. Ya. Prateks ini manusia dengan cara berpikirnya, pengalamannya, rasanya, panca inderanya, tubuhnya. Ini manusia ketika dia melihat teks Al-Quran dan hadis, manusia ini nggak mungkin terbang di langit, nggak. Dia mesti dalam sebuah konteks. Dia nggak mungkin membaca Al-Quran dan hadis yang disebut teks, yang ini sudah ada, terus dia ini di ruang hampa. Nggak mungkin. Dia pasti akan membaca sang manusia ini. Prateks ini tadi, kalau dalam istilah tasawuf misalnya, manusia itu hakikat. Teks itu adalah syariat. Konteks itu tariqah. Tariqah itu konteks. Dia selalu harus terikat dengan ruang dan waktu, kan gitu. Sangat terbatas. Nah, tidak mungkin manusia memahami teks di luar konteks. Nggak mungkin. Kalau saya di Indonesia, sekarang Pak Zulfan juga di Indonesia, kepingin misalnya makan kurma, ya beli aja dari Arab. Jangan sampai membuang waktu untuk menanam kurma dari Arab sana di rawa-rawa. Kelamaan dan nggak bakal tumbuh. Jadi kita nggak perlu ngabisin waktu untuk sesuatu yang nggak ada gitu loh. Wong tanahnya nggak menerima itu. Dan ngapain buang waktu? Nah kita ingin mengatakan bahwa manusia itu harus sadar konteks. Di mana dia berada? Tanah ini tidak mungkin akan bisa dia ubah. Seperti dia tidak mungkin mengubah dengan cara apapun, mau doa seperti apapun untuk supaya matahari itu terbit dari barat dan tenggelam di timur. Nggak bisa. Ya wis diterima aja lah. Nah, penerimaan ini ternyata tidak terjadi. Padahal ini akibat dari segregasi dan kebijakan kolonial. Maka itu upaya yang paling benar itu adalah dekolonisasi ini dulu, pengetahuan ini. Bahwa ini bukan sesuatu yang benar. Dan bahwa Islam murni itu bukan Islam Arab. Islam murni dimanapun bisa Islam murni. Dan Islam murni semurni-murninya bisa ada di Jawa, bisa ada dimanapun di dunia. Nggak harus niru apa yang ada di Arab. Bahkan kalau kamu niru, ya nggak murni. Berarti kamu menganggap bahwa Islam itu terikat dengan konteks tertentu. Berarti kamu tidak memahami teks. Justru itu tadi pertanyaannya. Berarti kamu nggak ngerti dalil. Wong kamu ini menganggap dalil itu terikat dengan konteks kok. Nah, karena apa? Bumi Allah di Indonesia sama terhormatnya dan mulianya dengan bumi Allah dimanapun. Bahkan
kehormatan manusia yang berada di bumi manapun itulah yang lebih tinggi daripada kehormatan apapun. Dalam sebuah hadis misalnya, oleh sebab itu Rasulullah mengatakan apa? Di mata Allah lebih terhormat ya darah manusia ketimbang Ka'bah. Artinya kan apa? Bahwa Ka'bah itu sehebat apapun dia sebagai rumah Allah, tetap kemuliaannya itu datang, atau istilah kaum ilmu sosial itu, diproduksi dan direproduksi oleh manusia. Jadi kalau Ka'bah nggak ada manusia, ya nggak ada yang memuliakan maupun tidak menerima kemuliaannya, kan gitu. Jadi manusia ini kan sumbernya. Lah dimanapun manusia berada itu dia punya kemuliaan. Nah ini sekarang enggak. Tanahnya dimuliakan, ya, manusianya direndahkan. Akibatnya kalau dia di tanah Jawa, dia merasa oh tanah Jawa kurang mulia ini. Ya kan gimana ya caranya disuntikkan kemuliaan? Oh ya, diarab-arabkan aja supaya mulia. Supaya mulia. Nah, ini kan problem dalam berpikir ya. Gitu Pak Zulfan. Kira-kira begitu. Termasuk nama-nama juga kan. Banyak orang tadinya waktu lahir nggak ada nama Muhammad, tiba-tiba ditambah di belakangnya nama diinjeksi, Muhammad. dibaptis ulang ya kan gitu. Supaya lebih mulia gitu ya. Nah, jadi menurut saya Bang Zulfan, ada problem yang memang ini akibat dari masa kolonial. Jadi menurut saya masa kolonial itu kesadaran. Kan kalau kita lihat prakolonial Bang Zulfan, tidak ada kampung-kampung Arab. Orang Arab tidak menggunakan lagi bahkan marga-marganya. Itu untuk menunjukkan apa? Asimilasi itu sudah total. Dia sudah masuk ke dalam bagian dari tapestri kebudayaan. Dia sudah bagian dari elemen-elemen yang ada. Dia tidak lagi merasa bahwa dia asing dan yang ini lokal. Dia sudah menyatu. Ya. Nah, kemudian Belanda memisahkan. Nah, ketika memisahkan memang kemudian, dan itu agenda ya, dipompalah imigrasi besar-besaran di akhir abad 19 itu kan. Benar. Dan itulah Robito Alawiyah. Nah, tumbuh di situ dan difasilitasi oleh ditemukannya satu sisi kanal Suez, terusan Suez, dan juga mesin uap. Sehingga inilah yang kemudian menyebabkan ada proses Arabisasi terhadap Muslim yang sebelumnya tidak ada. Dan ada, maaf ini istilah saya pakai dari sini, Hinduisasi Jawa. Jadi ditemukanlah kontrasnya. Jadi Hinduisasi Jawa itu Islam yang Arabisasi. lama. Nah, itu Islam yang lama. Arabisasi Muslim itu Islam yang baru. Nah, Supaya yang ini lebih benar. supaya ini beradu terus. Nah, kalau sudah Muslim ini beradu, otomatis Belanda lebih menikmati. Oke, satu ya. Kemudian pasca kolonial ini belum selesai ternyata. Pasca kolonial baru sebentar Bung Karno mengusulkan apa yang disebut sebagai Nasakom untuk mereorientasi bangsa ini, atau katakanlah merekonstruksi bangsa ini. Beliau harus menghadapi konspirasi global karena memang musuh. Kalau Bung Karno kan nggak pernah takut. Ya di Indonesia dihadapi, di internasional dihadapi, global dihadapi. Akhirnya dia juga dimainkan dalam sebuah siklus konspirasi sehingga rencana beliau nggak selesai Bang Sulpan. Iya kan? Iya. Masuklah ke rezim Orde Baru. Kembali rezim Orde Baru memanfaatkan kontradiksi-kontradiksi itu. Bahkan dipertahankan menurut saya. Nah, seperti misalnya Polarisasinya. militer itu dulu didoktrin untuk mengatakan bahwa Muslim itu adalah musuh. Itu ada dalam doktrin militer awal-awal ya. Iya. Nah, ya kan? Sehingga kalau kita lihat bagaimana caranya doktrin militer ini tadi memiliki justifikasi ilmiah, buku-buku Clifford Geertz itu tadi supply Mas gitu. Dan banyak sekali buku-buku yang mensuplai bahwa memang ternyata struktur masyarakat Jawa itu memang bukan Muslim. Ketika mereka mau Islam, ya wis nang Arab apa kono? Kan gitu. Ke Arab lah sana. Belajar sama orang Arab, diarabkan dulu. Maka terjadilah Arabisasi gitu loh. Dan ini satu pekerjaan berat ya. Kalau memang ada keseriusan sebenarnya untuk membangun Indonesia ke depan, itu memang harus berangkat sebenarnya dari sini. Yeah. Jangan kita teriak-teriak NKRI, Pancasila, ya kan, persatuan dan lain-lain. Sebenarnya akar persoalan nggak kita selesaikan. Ya. Kan akar persoalannya kan di situ. Masyarakat ya, budaya masyarakat. Nah, budaya masyarakat, ya, pemahaman masyarakat yang sudah
terpecah belah sejak zaman Nah, kolonial. saya itu ini, Bang Zulfan, ini pun saya ngekat. Kenapa saya merumuskan buku Suluk Kebudayaan Indonesia ini? Sebenarnya saya ingin mengajukan tesis seperti ini. Kalau kita memang benar-benar ingin berdaulat sebagai bangsa Indonesia, saya mengajak dari hasanah yang saya ambil dari tradisi kita sendiri bernama Suluk, yang itu dikenal di Melayu juga seperti itu, di bagian Nusantara yang lain juga seperti itu. Untuk apa makna Suluk itu? Mengenali kembali jati diri kita sebagai bangsa. Siapa sih bangsa kita? Terbentuk dari lapisan apa aja sih yang membentuk keindonesiaan itu? Rata-rata peneliti hanya memulai dari zaman pergerakan nasional. Enggak, harus lebih jauh. Ya. Karena yang membentuk falsafah pemikiran falsafah pandangan dunia kita itu lebih jauh. Makanya saya kemudian lari ke masa yang lebih jauh. Selama kita nggak kenal diri kita sendiri, man arafa nafsahu, Faqad arafa rabbah. ini terkait kalau Anda tidak kenal jati diri Anda tidak akan pernah bertemu dengan sang kebenaran. Ya. Anda tidak akan pernah berdaulat. Makanya terus kemudian dalam kasus saya kemudian saya mengajak teman-teman untuk menilai ulang masa lalu kita. Oke, kita teliti. Nah, masalahnya begini. Ketika saya menilai ulang masa lalu, ternyata masa lalu saya sudah didefinisikan oleh kolonialisme dalam rangka penjajahan. Udah saya natap tembok besar itu. Ketika saya melihat kaca saya sendiri sudah didefinisikan oleh orang lain. Kalau seperti ini ceritanya, saya akan nggak pernah ketemu dengan jati diri kemanusiaan saya. Akhirnya saya harus melampaui ini dulu. Nah, kemudian saya ajakannya, oke, ayo kita kenali diri sendiri kita. Tapi juga jangan lupakan aspek dulu yang membangun falsafah masyarakat kita bernama agama. Orang sekarang alergi terhadap istilah ini. Karena diskursusnya sekarang saintifik, positif gitu ya. Orang ngomong nilai-nilai agama itu dianggap nggak positif gitu. Atau dianggap kolot. Nah, kolot belakang. gitu. Padahal dulu seperti itu kok. Sebelum ide nasionalisme, demokrasi macam yang menyatukan mereka itu kok. Kenapa Melayu, Jawa, kemudian bahkan Nusantara disebut Jawi itu karena mereka diikat oleh hikayat dan cerita-cerita yang sama. Sama-sama Kesultanan Islam. Nanti di sana ada hikayat Menak Amir Hamzah, di Jawa ada Menak Amir Hamzah. Nanti hikayat Zulkarnain. Di sini juga ada Serat Dzulkarnain. Jadi ini kayak diikat. Buron Nitrici yang peneliti Yerusalem itu sudah meneliti itu terkait bagaimana transmisi teks antar kepulauan di Nusantara ini membentuk kesatuan struktur pandangan dunia yang relatif bisa menyatukan bangsa-bangsa di Nusantara ini sehingga punya akar yang lebih relatif sama. Saya nambahin sedikit, Mas. Jadi tadi kan suluk ya. Suluk itu kan sebenarnya kan jadi tadi agama di sini itu disadari, dihayati sebagai konteks tarekat. Kalau kita lihat semua itu tarikat. Belakangan supaya ada benturan antara tarekat sama syariat, disadarkan mana dalilnya. Maka harus ada gelombang syariatisasi. Gitu loh. Jadi orang sudah Islam, Bang Zulfan, disuruh Islam lagi. Maka islamisasi dan syariatisasi kepada orang yang sudah Islam itu ibaratnya seperti orang, misalnya kita ini sudah santai, tapi Bang Zulfan berulang-ulang, yang santai dong, yang santai. Lama-lama kita yang santai akhirnya, mau santai gimana lagi ya? Kita sudah feel santai, tapi terus disuruh santai lagi. Akhirnya terjadi ketidaksantaian. Jadi respon terhadap koersi untuk syariat ini tadi adalah udahlah nggak usah syariatan. Kok nanggung amat, saya sudah syariat selama ini. Gitu. Karena orang itu nggak mau dipaksa. Kalau menurut saya ya, orang sudah bertarikat kok. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Irfan itu. Kalau dalam Islam itu orang yang sudah bertarekat sudah pasti bersyariat kan? Nah, ini enggak. Sudah dia bertarekat, sudah maju ke depan, masih disuruh, ini dalilnya apa? Ini wah, ini orang mundur ke belakang gitu. Biasanya kan orang yang suka-suka pakai dalil syariat ini kan yang baru kenal Islam. Persis. Kalau orang sudah dalam itu dia
Ya syariat perlu ya, tetapi kan dia sudah melangkah lagi ke depan. Betul. Dan syariat itulah sebenarnya, tarekat itulah sebenarnya yang melahirkan moral dan akhlak kan. Ya, suluk, riyadhah tadi apa? Sampai tadi ngomong apa? Ya, Rialan. laku. Gitu. Ya. Nah, gini, saya ingin lanjutkan. Dari acara pembacaan itu kemudian saya bikin langgar.go. Itu mengajak lapisan akademik manapun, orang yang peduli untuk kembali menengok masa lalunya. Tapi jangan lupa, yang kita lihat masa lalu itu bukan fakta historisnya semata, tapi adalah nilainya. Kalau kita bisa menengok Spirituality-nya ya. spiritualitasnya. Karena ternyata setelah saya ketemukan itu ya di banyak naskah-naskah itu, ilmu tertinggi tradisi kita, terutama di Jawa, itu ilmu tentang manusia. Ilmu tentang menegakkan diri kemanusiaan. Itu hakikat kan. Makanya, nah ini kan ilmu tentang kedaulatan. Jadi syarat untuk berdaulat sebuah bangsa itu, satu harus mengenali kediriannya, dengan cara itu bisa menegakkan kedirian ini dalam konteks kedaulatan kebangsaannya. Saya membayangkan begitu sebagai bangsa. Kalau enggak, kita akan jadi bangsa terus-menerus jadi bangsa epikon. Karena enggak tahu sebenarnya saya itu Bangsa apa tadi? Epikon. epikon. Misalnya kayak ini Korea lagi ke sana ngikut. Ini Amerika lagi ke sana ngikut. Loh, sebentar. Kamu itu mau kemana? Karena dia masih bingung dengan dirinya. Nggak tahu ya kemana. Ya pokoknya kalau ada yang lari-lari ke sana, saya ikut lah. Nah kayak gitu, kita akan disetir terus-menerus. Kalau kita sudah mulai, mulai, ini ajakan bareng-bareng lah. Bangsa ini harus ini. Misalnya di level akademik, satu contoh ini. Tadi saya mau tambahkan, sekarang itu sudah bukan epikon lagi, ada kemungkinan sudah anonim. Sudah menjadi tidak ada nama bahkan. Misalnya gini ya, kayak di tradisi akademik. Kalau kita nilai sederhana, tradisi akademik kita yang sudah kita bangun dari sejak kolonialisme sampai hari ini, kita itu akademiknya level produsen atau level konsumen? Jelas kita level konsumen. Seluruh teori, nggak ada yang bikin kita sendiri kok. Cuma niru sampai hari ini. Ya kita tersinggung saya. Iya kan, nggak pernah ada loh. Karena nggak ada gerakan. Dalam industri juga banyak yang gagal yang kita tiru. Nah, mending. Udah niru gagal lagi. Iya gitu. Kalau industri mending. Kalau sudah di level pengetahuan kok cuma niru, berarti alias tidak bisa mikir sendiri. Epikon. Itu bencana besar bagi bangsa. Kalau sudah nggak bisa. Nah, kalau seperti itu, akhirnya saya kemudian mengambil visi warisan masa lalu. Ternyata bangsa kita dulu itu, cerita wayang itu mungkin berasal dari India. Tapi orang Indonesia lah yang menciptanya menjadi wayang. Dia nggak anti asing, tapi dia kreator kebudayaan. Dia pencipta kebudayaan. Dangdut itu kalau kita teliti, dari mana? Bisa keroncong Melayu, bisa Arab, bisa India, macam-macam campuran. Tapi orang Indonesianya kecuali di Indonesia yang mencipta dangdut. Duh, kita itu bangsa kreator kebudayaan. Sekarang makanan juga tempe, kan? Susah loh. Kok sekarang lembek gini? Waduh, ini kok niru total ini. Berarti ada yang salah dalam proses menegakkan diri kemanusiaan kita. Pendidikannya kek. Pemerintahannya. Nah, ini harus evaluasi ulang untuk mulai mengenali jati. Jangan mental membebek terus. Nah, ini jadi kalau kita lihat 3 calon presiden kita sekarang ya. Harus dijawab. Enggak apa-apa. Kan gini. Dan ketiga-tiganya ini kan sebenarnya berkaitan dengan Jawa. Ya. Prabowo, ya kan? Ayahnya tuh orang Jawa. Kemudian kalau kita bicara Ganjar, ibu bapaknya tuh orang Jawa. Anies meskipun dia orang Arab, tapi dia lahir besar di Jawa. Ya kan? Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, mana yang paling mampu ini mengembalikan Indonesia ini seperti yang diharapkan oleh Mas Irfan ini? Wah, ini udah tendensius ini. Kalau di sini harus ngomong politik memang. Diarahkan ya. Enggak, ini penutup perlu. Penutup. Kalau memang nanti kita kira bahaya, kita hilangkan aja. Daripada kita yang hilang. Tapi gini, saya ingin katakan, saya tidak akan menjawab langsung, tapi
sekarang kita harus bisa bahkan di level sekalang politik ya. Kalau dulu Clifford Gate membagi santri abangan priai ya. Sekarang seluruhnya sudah menjadi santri. Oh, gitu. Minimal nilai-nilai publiknya sudah santri semua. Dan kota santri lebih banyak. Apa nggak ada kota abangan ya? Ada nggak kota abangan? Saya kira nggak ada. Tapi Panglima Santri ada. Panglima Nggak, Santri maksudnya kan, santri Muhaimin itu Panglima Santri. Ya makanya santrisasi maksudnya. Nah itu misalnya, masih ingat nggak dulu Prabowo itu mau jadi presiden itu diucet-ucet sholat Jumatannya di mana, ya kan? Alias dia harus dikejar. Kalau mau jadi presiden Indonesia harus sholat minimal secara permukaan lah, tampil sholat gitu. Yang kedua, Pak Jokowi itu sampai harus ngapalin Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu alias nilai publiknya sekarang seluruhnya sudah santri tanda petik. Yang dulu zaman kalau tahun 55 itu kalau tokoh PK itu bisa menghina anak-anak Masumi secara sangat keras. Sementara Anies ke barat-baratan. Ya kan? Dia senang dikasih nama Johannes kan? Nah, makanya saya sekarang Oh iya benar gitu. Iya dong. Iya dong. Kan nggak pernah protes Anies dikasih nama Johannes. Kan ada ke barat-baratan. Ada yang satu ke santri-santrian, yang satu ke barat-baratan. jadi nggak jawab ini. Tapi saya berarti gini, saya bayangin memang sekarang kita tidak lagi perlu memperuncing masalah. Justru yang paling kita kemukakan adalah bagaimana dari proses tadi pertarungan kontestasi politik ini itu membawa isu-isu yang lebih mendasar. Jangan isunya cuma nasab aja, wah ini dekaden ini balik lagi nanti. Kita nggak berkembang kemanusiaan kita. Nah isu-isu yang memang sudah harus lebih maju, lebih tentang isu kedaulatan, isu tentang kemandirian berpendidikan kita, pengetahuan tadi, yang lebih Nah itu harus disokong oleh dari kampus-kampus kita untuk semakin meneliti kembali apa sebenarnya yang membentuk nalar pandangan dunia masyarakat kita ini. Dari titik itulah nanti kita bisa membenahi pelan-pelan bangsa ini agar punya kedaulatan, punya harga diri lah, punya martabat di hadapan. Kira-kira perlu nggak ada komunitasnya itu, Mas? Ya sudah terbentuk kan? Loh bukan, artinya kan begini. Biasanya kan pergerakan itu kan nggak bisa individual. Ya, kalau ada semangat orang yang sama pikiran, semangatnya semuanya, ya kan dengan motivasi dan niat yang sama untuk mengembalikan tadi nilai-nilai luhur kita, ya kita sebut nilai luhur kita sebelum prakolonial. Nah ini kan perlu ada komunitinya juga. Nah supaya tidak kerja sendiri. Ya saya sebagai ayah, maksudnya dari level individual sudah menjalankannya. Bahwa saya nggak bisa menuntut orang lain untuk membuat. Cuma saya selalu mengajak ya untuk teman-teman bangkit. Tapi yang sebenarnya lebih penting lagi adalah menumbuhkan gerakan-gerakan ini dalam level struktural kelembagaan kampus misalnya, yang bisa bangkit agar bisa menjadi gerakan bersama. Yang punya power gitu. Lah kalau penggeraknya orang-orang pinggiran seperti saya ini, ya paling suara sayup-sayup. Tapi Nabi Ibrahim juga dari pinggir. Mas. Oh iya, nah, makanya nanti biar semakin menengah itu. Iya. Nah, supaya tadi kan kita sudah naik ke langit, saya ingin turunkan lagi masuk ke Mas Musa nih. Kan karena manusia konteks ini. Iya. Kan? Manusia bumi. Jadi karena sebagai manusia bumi, saya bertanya ini, bagaimana Mas Musa menilai keberagaman di masyarakat kita sekarang ini? Keberagamaan atau keberagaman? Beragam. Ya, keberagaman dan keberagamaan. Oke. Kalau keberagamaan seperti tadi saya setuju bahwa keberagamaan itu ada pembalikan ke belakang dalam pengertian bahwa level yang tadinya sudah mistik tinggi dituntut untuk disyariatisasikan. Jadi ibaratnya anak sudah S2 dipaksa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan SMA dan SMP. Tuhan itu di atas atau di bawah? Ya, Tuhan di mana? Kalau bilang Tuhan itu kan Tuhan itu kalau dibilang Tuhan bukan di atas, maka begini karena di Al-Qur'an begini. Percakapannya sudah mundur. Dibandingkan misalnya kalau kita lihat
tembang-tembang, wayang, isi yang dibicarakan oleh para wali songo dulu. Wah, itu advance levelnya. Jadi yang dulu berkembang jauh lebih advance. Manunggaling Kawula Gusti, bicara tentang hakikat manusia. Tapi sekarang ada proses regresif dari segi keberagamaan. Tapi untuk apa yang disebut sebagai Islam publik, oh menarik ya. Jadi tontonan keberislaman kita ini semarak. Nah, problem itu keberagamaan kita. Jadi ada semacam superficialisasi, banalisasi ya. Jadi kayak mau lihat tampilan keberagaman. Makanya sekarang Bang Zulfan kalau pakai gamis, wah banyak seneng orang pakai gamis. Coba. Sekali-kali di sini pakai gamis lah. Pakai serban, pakai gamis. Pasti akan terus bicara politik dianggap fatwa nanti. Saya kalau pagi jalan kaki bawa tasbih. Tapi bukan untuk berzikir, untuk ngitung berapa langkah saya. Iya. Kalau orang di daerah tertentu dulu bawa tasbih untuk menghitung berapa burung dia masuk itu ke sarang walet kan gitu ya. Berapa walet? Oh, sudah banyak waletnya. Nah, adapun keberagaman menurut saya Indonesia ini tetap akan menjadi suatu situs keberagaman yang tidak mungkin, kekuatan apapun ingin menyeragamkan itu tidak mungkin berhasil. Bahkan dalam buku yang terakhir ditulis oleh antropolog besar Indonesia, ya, Bob Hefner bersama dengan Pak Zen Bagir, itu kan ada istilah Indonesian pluralities, artinya sudah plural. Indonesia itu kepluralannya, keberagamannya itu sendiri beragam gitu. Karena dalam setiap kelompok, jadi katakan dalam kelompok Muslim, non-Muslim, Kristen, Hindu, di dalam setiap kelompoknya itu sendiri beragam. Jadi beragam itu bukan biner, tapi di dalamnya sendiri juga ada keberagaman. Nah, jadi sangat beragam Indonesia itu. Oke. Ya. Terakhir kalau ada closing statementnya. Terakhir tentang pilihan presiden yang paling Jawa nih, belum dijawab. Ya, siapa itu? Itu belum dijelaskan. Itu kelihatannya penting untuk diberikan lah. Minimal dari sudut pandang falsafah Jawa kan. Ya. Satu begini, kita harus menilai bahwa capaian terutama ya di Jawa ya, itu memang tingkat falsafah tertingginya itu ada di kepemimpinan. Kalau di level pemimpinnya kita gagal, berarti orang Jawa gagal menerjemahkan nilai-nilai itu. Karena ilmunya orang Jawa itu puncaknya adalah ilmu etok-etok. Etok-etok itu apa ya? Berpura-pura itu. Sama baik walaupun musuh tapi kelihatan nggak musuh gitu. Nah, makanya skill paling tingginya itu adalah berpolitik sebenarnya. Orang Jawa itu. Setuju kalau itu, Mas. Nah, masalahnya sekarang dari presiden-presiden yang ada di Indonesia ini semuanya kan orang Jawa. Ya sepertinya semua kecuali Habibie mungkin ya. Nah, tapi saya ingin Habibie kan pejabat sementara. Bukan jadi dia. Bukan jadi. Ditunjuk. Nah, itu saya membayangin berarti falsafah Jawa ini penting. Minimal ini sebagai bekal. Bekal dalam pengertian, ini justru malah ujian bagi teman-teman yang punya potensi besar orang-orang Jawa untuk jadi ladang jadi panggung gitu. Panggung untuk menunjukkan apakah kamu gagal ataukah berhasil menerjemahkan nilai-nilai agung luhur politik Jawa, falsafah Jawa yang itu sebenarnya saya sebut punya irisan sebenarnya dengan sufisme Islam begitu ya. Nah, itu justru malah jadi ajang gitu loh. Kalau ini berhasil berarti Islam di level hakikatnya sudah terselenggara dan berhasil di Indonesia. Dan saya yakin berhasil. Ya. Baiklah. Kita ini 1 jam lebih, 1 jam 25 menit ya. Jadi kita mungkin batasi dulu sampai sini, tapi pasti lain waktu menarik sekali untuk mengundang lagi Mas Musa dan Mas Irfan ya. Untuk kita ini belum tuntas ini. Ya kan? Nanti Nunggu ada capres jadi aja. Cawapres ya. Bukan, nanti ketika sudah bulan Oktober. Ketika capres-capres ini sudah didaftarkan, kita kaji lagi dari sudut pandangan hakikat tadi. Mana yang lebih cocok? Karena kan kita perlu membantu masyarakat. Ya kan? Kalau orang sudah bicara hakikat, ya kan? Tadi suluk tadi menjadi sufi. Nah, ini kan berarti bangsa ini akan menjadi lebih baik lah, lebih maju. Bukan maju hanya secara fisik, tapi juga secara mental spiritualnya itu lebih maju lagi.
Terima kasih Mas Irfan, Mas Musa Sama-sama. ya, atas kehadirannya. Kita sampai jumpa lagi di waktu yang lain. Kalau akan datang nanti ditanya kapan. Waktu yang lain kan panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.